Media Vietnam langsung ledek habis kekalahan timnas Indonesia 1-5 dari Irak. Erick Thohir umumkan Ragnar Oratmangoen berkomitmen bela timnas Indonesia, opsi lini depan makin banyak. Usai dihajar Irak 1-5, Shaina Patinama ingatkan timnas Indonesia jangan pernah remehkan lawan. Timnas Indonesia datang ke markas Irak dengan kepercayaan diri yang tinggi dapat memberikan perlawanan. Namun nyatanya skuad Garuda pulang babak belur dengan kekalahan 1-5 dari tim tuan rumah. Menanggapi kekalahan itu, penggawa timnas Indonesia, Shaina Patinama pun mengingatkan timnya untuk jangan sampai meremehkan lawan. Menurut Shaina, percaya diri harus tapi tidak boleh sombong. Menurutnya, kondisi mental yang bagus tidak cukup untuk memenangkan pertandingan seperti ini. Lebih jauh, Shaina mengatakan kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk laga selanjutnya. Ia juga mengingatkan kepercayaan diri tinggi tidak boleh membentuk kesombongan untuk skuad Garuda. Saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di laga selanjutnya. Kami harus percaya pada diri kami sendiri, karena kami adalah tim bagus, tapi kami tidak boleh terlalu sombong. Ini adalah pembelajaran bagi kami semua, kami akan belajar dari laga ini, tutur Shaina. Shin Tae-yong singgung perjalanan jauh dan kehadiran 65.000 supporter usai dihajar Irak 1-5. Timnas Indonesia mesti mengakui keunggulan Irak 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua Kamis malam kemarin. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengucapkan selamat kepada Irak karena bermain lebih bagus ketimbang timnya di laga tersebut. Disinggung wartawan Irak mengenai penyebab kekalahan, telak tersebut Shin Tae-yong hanya menyebutkan bila lawan bermain lebih baik. Mereka bermain bagus, kami akan memainkan permainan yang lebih bagus di kandang kami, kata Shin Tae-yong. Selain itu, dukungan supporter tuan rumah dan faktor bila timnya melakukan perjalanan jauh juga mempengaruhi performa anak asuhnya. Basra International Stadium dihadiri oleh 65.000 supporter tuan rumah yang terus memberi teror pemain timnas Indonesia. Setelah ini, timnas Indonesia bakal bertandang ke Filipina pada 21 November 2023. Kami harus percaya diri di laga selanjutnya, tapi di atas itu, Irak memang bermain bagus, tegas Coach Shin. Shin Tae-yong sulit tentukan pemain terbaik dari Irak usai timnas Indonesia dibuat menderita. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong seusai pertandingan. Menurut Shin Tae-yong menilai kualitas pemain tidak hanya cukup di satu pertandingan. Kendati begitu, Shin Tae-yong tetap memuji penampilan semua pemain Irak yang berada di atas lapangan. Ini tidak mudah memilih pemain hanya melihat satu pertandingan. Di sisi lain, semua pemain Irak bermain bagus, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa Irak pantas menang atas timnas Indonesia. Irak bermain lebih efektif ketimbang Maklok DKK. Kami jelas mengalami kekalahan berat dari Irak. Saya mengucapkan selamat kepada Irak. Mereka bermain bagus, ujar Shin Tae-yong. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, Filipina Selasa mendatang. Media Vietnam langsung ledek habis kekalahan timnas Indonesia 1-5 dari Irak. Kekalahan timnas Indonesia 1-5 dari timnas Irak di laga pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung mendapat sorotan khusus dari media tim rival, yakni Vietnam. Soha VN tak membuang waktu untuk segera meledek kekalahan Indonesia tersebut. Mereka menyebut Irak sukses mengubur anak asuh Shin Tae-yong sekaligus mengirim sinyal kuat kepada timnas Vietnam yang akan jadi lawan di partai kedua. Mengubur Indonesia dengan skor di luar prediksi, Irak mengirim ajakan perang yang kuat kepada Vietnam, bunyi judul artikel Soha VN. Menghadapi Indonesia yang begitu alot, Irak dengan mudah mengatasi pasukan Shin Tae-yong, meraup 3 poin dengan skor 5-1. Perbedaan kualitasnya terlalu jauh, imbuh artikel itu. Kekalahan tersebut jelas membuat Indonesia harus pulang dengan kepala tertunduk. Di sisi lain, laga timnas Vietnam Start memetik kemenangan dengan skor 2-0 atas Filipina di kandang lawan. Erick Thohir umumkan Ragnar Oratmangoen berkomitmen bela timnas Indonesia, opsi lini depan makin banyak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemain keturunan Indonesia Belanda Ragnar Oratmangoen memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia.
Erick Thohir mengumumkan kabar tersebut melalui unggahan Instagramnya pada Kamis kemarin. Selamat datang di Indonesia Ragnar Oratmangoen. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie bersama Fortuna Sittard punya komitmen untuk membela Merah Putih. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir. Ragnar Oratmangoen memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Melansir dari Transfermarkt, Ragnar Oratmangoen dalam masa peminjaman di klub tersebut dari FC Groningen. Fortuna Sittard saat ini berada di posisi ke-9 Eredivisie dengan 13 poin dari 12 laga sudah dijalani. Ragnar sendiri bisa bermain di berbagai posisi. Ia bisa berposisi sebagai penyerang sayap kiri atau gelandang serang. Menang mudah atas timnas Indonesia, pelatih Irak makin pede bisa raih tiket ke Piala Dunia 2026. Ira pesta gol 5-1 ke gawang timnas Indonesia pada laga yang berlangsung di Basra International Stadium. Usai laga itu, Casas langsung percaya diri bisa membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Casas, meloloskan Singa Mesopotamia ke Piala Dunia 2026 sudah menjadi kewajibannya. Kami bisa lolos ke Piala Dunia, jika bukan karena hal ini, saya tidak akan berada di sini sebagai pelatih tim nasional Irak, kata Casas dilansir Irak FPG. Saya tidak bisa berjanji, tapi kami akan bekerja karena kami mampu lolos dari kualifikasi, ujar Casas menambahkan. Casas pun langsung fokus menatap laga tandang kontra Vietnam yang akan dilangsungkan di My Dinh Stadium pada Selasa 21 November 2023 mendatang. Kami saat ini sedang memikirkan pertandingan Vietnam berikutnya dan kami bekerja selangkah demi selangkah menuju kualifikasi, ujar Casas. Ira pernah sekali tampil di Piala Dunia, yakni pada edisi 1986. Ketika itu Meksiko bertindak sebagai tuan rumah.